menjelaskan mengenai salah satu sifat keperiodikan unsur, yaitu titik leleh dan titik didih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afan Rahman. Saya Rosa Amira Yasmin. Saya Syifa Sini Fatona. Saya Fatima Tizara. Saya Siti Nurairina Dida. Saya Wildan. Mari kita lanjut ke penjelasannya. Satu, pengertian titik leleh dan titik didih pada sifat keperiodikan unsur. Titik leleh adalah suhu ketika zat padat berubah menjadi cair. Titik didih adalah suhu ketika zat cair berubah menjadi gas. Semakin kuat gaya tarik antar partikel, semakin besar energi yang dibutuhkan. Maka, titik leleh dan titik didih makin tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi titik leleh dan titik didih. Nah, yang mempengaruhi titik leleh dan titik didih, yang pertama ada jenis ikatan antar partikel suatu unsur. Nah, unsur itu memiliki jenis ikatan antar partikel yang berbeda-beda. Di antaranya ada ikatan ionik, ikatan logam, ikatan kovalen raksasa, dan gaya van der Waals. Nah, yang pertama ada ikatan ionik. Ikatan ionik ini memiliki gaya tarik yang sangat kuat, sehingga menghasilkan titik leleh dan titik didih sangat tinggi. Yang kedua, ikatan logam. Ikatan logam biasanya disebut dengan lautan elektron. Nah, makin banyak elektron valensi, maka ikatan makin kuat dan menghasilkan titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang ketiga ada ikatan kovalen raksasa. Nah, di sini jaringan 3D yang sangat kuat dibanding ikatan ionik dan juga logam. Nah, sehingga menghasilkan titik leleh dan titik didih paling tinggi di antara yang lainnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini yaitu gaya van der Waals. Dia memiliki gaya tarik yang lemah, maka menghasilkan titik leleh dan titik didih rendah. Hal selanjutnya yang mempengaruhi titik didih dan titik leleh yaitu struktur kristal atau molekul. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada struktur rapat dan teratur. Nah, yang kedua struktur longgar atau berlapis. Nah, di struktur rapat dan teratur ini dia tuh sulit dipisahkan unsurnya, sehingga titik leleh dan titik didihnya itu tinggi. Nah, yang kedua struktur longgar atau berlapis. Dia tuh sifatnya lebih mudah pecah unsurnya gitu kan, sehingga menghasilkan titik leleh dan titik didih yang rendah. Yang ketiga ada ukuran atom atau massa molekul. Atom atau molekul lebih besar dan gaya tarik makin kuat, lalu titik leleh dan titik didih cenderung naik. Logam alkali semakin besar justru ikatan melemah dan titik leleh menurun. 3. Pola titik leleh dan titik didih dalam satu periode, kiri dan kanan. A. Bagian kiri, logam. Elektron valensi bertambah. Ikatan logam makin kuat, titik leleh dan titik didih meningkat. B. Bagian tengah, metaloid atau golongan 14. Unsur seperti silikon punya ikatan kovalen raksasa, menjadi puncak tertinggi titik leleh dan titik didih. C. Bagian kanan, non-logam. Gaya antar partikel lemah, titik leleh dan titik didih menurun tajam setelah golongan 14. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan pola titik leleh dan titik didih dalam satu periode di dalam tabel periodik. Jadi di sini dari tadi kita membahas arah di tabel periodiknya. Jadi bagian kiri itu yaitu kelompoknya logam, bagian tengah itu kelompoknya metaloid atau golongan 14, dan bagian kanan itu kelompoknya non logam. Nah, jadi kesimpulannya arah dari kiri ke kanan dalam tabel periodik, titik leleh dan titik didihnya itu naik. Nah, jadi maksudnya itu semakin ke kanan semakin naik titik leleh dan titik didihnya atau semakin tinggi. Nah, ketika sudah melewati golongan 14 atau golongan metaloid yang di bagian tengah, itu tuh bakal turun lagi. Jadi bukan naik lagi tapi langsung turun setelah melewati golongan 14 sampai ke unsur non logam paling kanan. 4. Pola titik leleh dan titik didih dalam satu golongan dari atas ke bawah. A. Logam. Atom semakin besar, ikatan logam melemah, titik leleh dan titik didih menurun.
turun. B. Non-logam. Molekul makin besar, gaya van der Waals makin kuat, titik leleh dan titik didih meningkat.